masuk ke dunia ini. Akhirnya Nagaya akan menunjukkan dirinya. Ya, kita akan unjuk gigi nih. Ya, berada di lapangan. Tadinya kita harus mempersiapkan diri. Ya, kita latihan di gym, kita ngangkat beban ya, treadmill, dilatih ya. Sekarang bersiap nih ya. Anak kita ini akan masuk ke tempat di mana kita akan bertarung. Kita menunjukkan diri kita, ya. Apakah kita sudah siap? Dari manajemen kami sudah siap. Ya, dari aset, dari fondasi seperti yang kami sampaikan di awal tahun, kita sudah siap. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai holder Nagaya, ya, yang sudah kenal Nagaya berapa lama pun Anda sudah kenal, Anda sudah siap belum? Ya, Anda sudah siap belum? Ya, Anda sudah siap belum menyongsong Nagaya ini menjadi standar baru di industri aset digital? Ya, Anda sudah siap belum? Soalnya seperti ini, banyak dari teman-teman kita ya, banyak dari kita yang mengatakan, Pak, saya punya Nagaya ini untuk aset jangka panjang. Saya punya Nagaya ini agar saya bisa mensejahterakan anak cucu saya nantinya, atau mengirim orang tua saya bisa umroh ya, atau ke Holy Land, atau dimanapun ya, bisa beli rumah, segala macam. Ya, tapi banyak yang biasanya tergiur ketika sudah masuk market. Nah, itulah tes kesiapan Anda. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya, jadi bukan cuma manajemen yang harus siap, bukan cuma asetnya itu sendiri yang harus siap, tapi Anda sudah siap atau belum? Ya, nanti kita akan bahas itu dengan lebih detail. Nah, sekarang kita mungkin akan kembali, Pak. Kita bahas tentang perubahan, adjustment ya, bukan perubahan ya, penyesuaian ini. Ya, berarti 10 juta dari 11.250.000. Itu berarti Nagaya yang bersirkulasi di pasar pun akan berkurang. Ya, akan berkurang. Kok bisa? Kok bisa, Pak? Dari 11.250.000 berkurang jadi 10 juta. Simpelnya seperti ini ya. Kalau Anda baca white paper Nagaya, ya, jadi Singapura mengizinkan perusahaan developer kripto untuk menyimpan alokasi untuk mereka ya, untuk developer maksimal adalah 20%. Ya, maksimal yang diizinkan. Ya, maksimal yang diizinkan. Oke, terima kasih Pak Yunias ya. Maksimal yang diizinkan oleh Singapura adalah 20%. Ya, 20% dari supply total. Berarti kalau supply total kita 50 juta, 20%-nya berapa Bapak Ibu? 10 juta. Clear ya? Tapi selama ini manajemen membuat keputusan bahwa kita hanya akan menyimpan 5 juta. Ya, di mana-mana biasanya perusahaan aset digital lain maunya megang sebanyak-banyaknya dong. Kenapa? Satu, agar mereka bisa kontrol harga. Kedua, karena asetnya nggak laku. Ketika ICO ya. Nagaya justru tadinya mau menyimpan 5 juta. Nah, tapi setelah kita membahas, kita berbicara kepada manajemen ya, kita bahas satu sama lain, ya, Nagaya akan menyimpan 10 juta. Ya, kenapa? Ya, agar kita bisa menggunakan alokasi ini untuk hal-hal lainnya ke depannya, termasuk untuk pengembangan. Ya, yang berarti karena kita diizinkan menyimpan maksimal 20 juta, hanya 20%, itu berarti perusahaan tidak bisa dengan semudahnya mengatur harga. Ya, kalau 80% dari suplai barang itu bersirkulasi di pasar, 20% dipegang oleh pemasok ya, atau oleh developer, yang berarti powernya lebih banyak dipegang oleh siapa? Oleh pasar, betul? Ya. Nah, jadi perusahaan akan memegang 20% yang diizinkan oleh Singapura. Yang berarti manajemen Nagaya tidak lagi menyimpan 5 juta, tapi akan menyimpan 10 juta Nagaya. Ya, yang berarti yang supply yang dilepas ke publik adalah 40 juta. Ini ada yang kirim pesan yang cukup lucu tapi nggak bisa saya sebut ya. 40 juta. Ya, 40 juta yang dilepas ke publik, 25% dari supply yang kita lepas ke publik. 25% dari 40 juta berapa Bapak Ibu? 10 juta. Clear ya? Ya, jadi itulah kenapa kita bicara tentang poin pertama dulu ya. Yang dilepas, yang kita kejar
2.250.000 tapi 10 juta. Ya, Pak Yunias ada komentar, Pak? Cukup clear, sudah jelas sekali. Nah, hanya mungkin ada pertanyaan nih, Pak Dhani, karena ini target mana yang tercapai lebih dulu kan? Kalau sebelum tanggal 30 Juli 2023 tercapai soft cap 10 juta, maka bahkan sebelum Desember kita sudah akan mulai ya proses pendaftaran ke exchanger. Katakanlah di November itu ternyata kita berhasil mencapai soft cap 10 juta. Maka kita akan melakukan proses pendaftaran itu bukan di Desember tapi di November juga. Nah, tapi menjadi persoalan adalah ketika soft cap 10 juta ini kan tidak tercapai nih Pak. Ya, katakanlah cuma 8 juta nih Pak. Nah, padahal di Desember kita sudah menentukan batasan waktu sekarang. Ya, ada deadline. Ya, kita akan masuk ke exchanger itu dan proses pendaftaran akan kita mulai start dari awal Desember. Nah, berarti ketentuan atau permintaan dari pemerintah Singapura untuk kita bisa soft cap di 25% dulu kan berarti tidak tercapai nih Pak. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ini tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi di Singapura yang nanti dikhawatirkan akan berdampak nih Pak, ya, entah seperti apa dampaknya. Nah, solusinya seperti apa nih Pak Dhani? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Ya, saya yakin ini juga menjadi pertanyaan banyak dari Anda ya. Kalau sampai misalkan per November 30, ya misalkan belum 10 juta yang terjual, terus bagaimana? Ya salah satu solusinya, bukan salah satu, solusinya adalah kita tidak mungkin ya melanggar peraturan Singapura. Jadi tetap yang kita pegang teguh adalah perusahaan. Yang pertama, perusahaan boleh menyimpan maksimal 20%. Ya, perusahaan boleh menyimpan maksimal 20%. Dan yang kedua, sebelum listing di exchanger, ya, 25% supply total harus dilepas ke publik. Ini mungkin saya tulis saja ya Pak, biar jelas ya. Oke, kita kembali berjumpa dengan Mr. Whiteboard ya. Jadi yang pertama adalah maksimal 20% untuk developer. Untuk developer ya. Yang kedua adalah 25% dari supply total. Sorry. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tulisan saya kurang bagus karena menggunakan mouse. Supply total, supply yang dilepas ke publik. Nah, sekarang itulah kenapa angkanya untuk ini adalah 10 juta. Betul? Ya, untuk yang ini angkanya pun 10 juta. Betul? Karena kalau 10 juta berarti supply total kan, supply yang dilepas ke publik adalah 40 juta. 40 juta berarti kan yang 25%-nya adalah 10 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan per bulan November tanggal 30, 10 juta ini tidak tercapai? Ya, yang berarti mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, akan ada sejumlah nagaya yang akan di-burn. Ya, berarti akan ada sejumlah nagaya yang mau tidak mau harus kita burn. Ya, agar kita bisa mengikuti peraturan kedua hal ini. Ya, satu hal itulah kenapa tadi kami sampaikan kita tidak akan merubah fundamental dari nagaya. Ya, dari awal komitmen kita tetap 25% kita masuk 25% supply yang kita lepas ke publik kita masuk market, dan perusahaan hanya boleh menyimpan maksimal 20%. Kalau itu tidak tercapai, ya, per tanggal 30 November tahun 2023, supply yang kurang untuk kita bisa masuk ke exchanger, untuk kita bisa memenuhi
ya kriteria untuk bisa masuk ke exchanger dari Singapura. Supply yang kurang tersebut, supply yang lebih harus kita burn. Yang berarti apa? Total supply dari Nagaya berkurang. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya, itu adalah solusinya. Oke, berarti kalau kita pakai perhitungan, ya, sebagai contoh tadi, seandainya nanti di akhir November, itu kita baru berhasil mencapai soft cap di 8 juta. Ya, 8 juta. Nah, untuk supaya kita tidak melanggar regulasi atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Singapura, maka akan di-burn sejumlah 10 juta Nagaya. Jadi total supply yang tadinya 50 juta, itu akan tersisa 40 juta. Ya, nah pertanyaannya, ketika sudah tersisa 40 juta, berarti 20% kepemilikan, atau lebih tepatnya yang akan dipegang ya oleh perusahaan, 20% dari 40 juta itu adalah juga 8 juta badan. Ya, 8 juta. Nah, berarti total supply yang akan dilepas kepada publik adalah 32 juta Nagaya. Ya, karena 32 juta Nagaya ini ketemu angka 25%-nya itu di angka 8 juta. Ya, semoga ini clear, teman-teman ya, semuanya bisa bisa menerima penjelasan ini secara clear dan tidak lagi perlu mempertanyakan terus hal-hal semacam ini, karena sudah secara jelas malam hari ini Pak Dhani sampaikan kepada kita semua. Ya, betul. Ya, kembali nanti pada saat itu terjadi, ya, perusahaan akan memegang berapa, kita masih belum tahu, Pak. Ya, apakah perusahaan akan tetap memegang 20% ataupun 10%, kita akan melihat situasi ketika itu terjadi. Ya, tapi kalau tanya sama saya pribadi, Pak, ya, apakah itu sesuatu yang diinginkan manajemen? Kalau bisa itu pilihan terakhir, Pak. Ya, kalau bisa itu pilihan terakhir. Kenapa? Ya, kita juga harus memikirkan implikasinya ya, teman-teman ya. Kalau misalkan sampai ada sejumlah Nagaya yang di-burn, apalagi supply-nya cukup banyak yang di-burn ya, itu pasti akan ada penyesuaian nantinya terhadap rencana proyek-proyek ke depannya. Kenapa? Karena dari awal sudah dihitung, oh dengan sekian banyak yang terjual, berarti sekian banyak proyek yang bisa dijalankan, ya, dan dalam waktu sekian banyak yang berarti sekian banyak benefit yang bisa nantinya kita bagikan. Ya, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan contohnya ya, kita sudah siapkan bahwa kita mau bikin gedung 30 lantai, contohnya. Ya, kita mau bikin gedung 30 lantai, berarti fondasinya harus sekian. Ya. Nah, tapi karena satu hal dan lainnya, fondasi yang kita bisa bangun tidak sedalam itu. Ya, tidak sekuat itu. Ya, berarti kita nggak mau resiko ambruk dong gedungnya, betul tidak? Ya, berarti ya mungkin dari 30 ya kita hanya bisa bikin 20 lantai. Seperti itu. Ya, itu adalah salah satu implikasinya. Ya, apakah ini sesuatu yang ideal? Ya, tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Tapi kalau memang ini yang harus dilakukan, ya kita akan lakukan. Tapi itulah kenapa saya sampaikan kepada Anda, ya ini saya berharap ini pilihan terakhir lah, Pak. Ya, saya berharap ini pilihan terakhir. Ya, dan mudah-mudahan kita sebagai holder Nagaya, dimanapun kita berada, kami dari manajemen sendiri masih akan fight. Ya, sampai bulan November agar kita kejar minimal penjualan di 10 juta. Ya, dari seluruh negara, dari manajemen dari seluruh negara kami masih akan fight. Ya, untuk kita bisa kejar sampai 10 juta. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi teman-teman, ayo, yang ingin berkontribusi bersama-sama masih ada kesempatan ya, teman-teman. Masih ada kesempatan untuk kita miliki target pribadi. Ya, jadi teman-teman ingin memiliki berapa banyak Nagaya, ya masih berkesempatan untuk Anda bisa kerja, untuk Anda bisa kejar ya.
untuk mendapatkan Nagaya di harga ICO. Oke, teman-teman, dan kemudian juga teman-teman bisa berkontribusi dengan mulai mengenalkan Nagaya ini kepada lebih banyak lagi teman-teman, keluarga, ya. Tentunya harapan kami adalah mengenalkan, mengedukasi mereka juga dengan benar. Ya, jangan FOMO ya, teman-teman. Ingat, dari awal Nagaya diciptakan bukan untuk FOMO. Karena kalau memang Nagaya ini diciptakan seperti mayoritas kripto lainnya untuk FOMO-FOMOan, ya, tentu kita nggak perlu juga ICO 5 tahun. Tadi Pak Dhani sudah sampaikan, bahkan ada yang hari ini dibuat, besok sudah listing, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, ya, tentu kita bisa menggunakan kesempatan waktu, bukan hanya manajemen yang menggunakan waktu kesempatan sisa kurang lebih 3 bulan ya, 3,5 bulan, tapi juga teman-teman semuanya bisa bersama-sama menjadi bagian dari sejarah sukses bersama dengan Nagaya. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi teman-teman, memang sekali lagi saya sampaikan ya, ini bukan situasi yang ideal. Ya, ini bukan situasi yang ideal. Kalau bisa, makanya kenapa kami dari manajemen sendiri berharap ini adalah pilihan terakhir. Ya, tapi kita juga harus memahami ya bahwa sudah saatnya perusahaan level up. Ya, sudah saatnya kita mulai fokus ke hal-hal yang memang sudah kita persiapkan setelah Nagaya sudah masuk exchanger. Karena ingat ya, Nagaya ini dibuat untuk hal-hal yang besar. Rencana Nagaya ini sangat besar dan sangat panjang ke depannya. Kita tidak bisa hanya berkutat di ICO saja. Betul ya? Setuju ya? Semua rencana-rencana yang sudah kami sampaikan kepada Anda dari awal, pertama kali kita memberikan edukasi dan informasi tentang Nagaya. Itu rencana-rencananya sangat banyak, betul tidak? Ya, banyak dari mereka yang akan terjadi setelah kita sudah melewati tahap ICO ini. Jadi mau tidak mau, ya, kita harus kejar ICO kita selesaikan tahun ini. Jadi itulah kenapa ya kami sendiri dari manajemen, kita komitmen dan kita fokus. Kita kejar penjualan 10 juta sampai akhir tahun. Sampai bulan November. Ya, dan saya juga berharap Anda sebagai Nagaya holder bisa melihat ya, implikasinya akan seperti apa kalau sampai kita mencapai 10 juta ataupun kurang, nanti implikasinya akan seperti apa, Anda pasti bisa menelaah sendiri. Ya, jadi kalau Anda bisa melihat itu, ya sekarang 2-3 bulan ke depan nih, sampai bulan November, ayo, kita sama-sama kejar. Ya, kita sama-sama bantu Nagaya mencapai 10 juta penjual. Ya. Oke, Pak Dhani, mungkin ada satu hal yang terakhir nih ya, yang harus kita bahas nih. Persiapan-persiapan apa nih Pak yang harus kita lakukan ya? Bukan hanya dari manajemen, tapi juga tentunya holder. Apa saja sebaiknya persiapan-persiapan yang harus kita baik. Silakan. Sekarang mungkin dari kita dulu kali ya Pak ya, dari manajemen dulu ya. Iya. Betul Pak, silakan Pak. Oke, dari manajemen sendiri, apa sih sebenarnya, kayaknya kok manajemen sibuk sekali ya, 1 bulan terakhir ini. Sibuk apa sih? Ya, dan selama 2-3 bulan ke depan ini sibuk apa? Ya, yang pertama, ya, jadi bagi ada teman-teman kita di luar sana ya, teman-teman kita yang tercinta, tersayang ya, yang mempertanyakan, loh, kayaknya kok manajemen sibuk banget sekarang, kemana mereka ya? Ya, jawaban bagi Anda adalah, yang pertama, ya, holder melihat atau tidak melihat pentingnya 10 juta ini dikejar. Manajemen melihat 10 juta ini penting untuk kita kejar. Ya, jadi ya saya yakin Anda sebagai holder Nagaya, ini kita sama-sama ya, kita sama-sama fokus, kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo kalau bisa Pak 10 juta, kalau bisa 11 juta 250, 11 juta 250 Pak, jangan 10 juta Pak ya. Kalau bisa kenapa tidak ya? Kita mindsetnya seperti itu. Nah, namun kan ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang hanya menunggu kapan nih masuk exchanger ya. Seperti itu. Nah, jadi kami dari manajemen sendiri masih mengejar untuk penjualan 10 juta ini terjadi secara global ya. Secara global di berbagai negara. Termasuk Profesor Jung, termasuk
termasuk Bu Yuli, termasuk saya, termasuk Pak Yunias sebagai BDM, termasuk Pak Yohanes Chandra sendiri, ya termasuk Hui Hui, dan semua tim jajaran tim manajemen kami masih fokus agar kita bisa kejar 10 juta ini tercapai by November 30. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan beberapa hal-hal yang diperlukan untuk listing di exchanger. Ya, beberapa di antaranya adalah yang pertama perubahan website. Ya, nanti jadi website ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Ya, jadi Anda nanti tunggu saja kabarnya. Ya, website ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah website dari Nagaya itu sendiri. Ya, memperkenalkan koinnya, aset Nagaya, aset digital dari Nagaya. Nanti mungkin akan ada, ya, tapi ya website terpisah untuk proyeknya mungkin. Ya, kemudian untuk utilitas, ya, kemudian untuk ya stakingnya dan sebagainya. Nanti kita akan kondisikan seperti apa. Yang pasti visi dan fundamental dari Nagaya ini secara fundamental ya tidak akan berubah. Tapi apakah akan ada penyesuaian-penyesuaian? Mungkin ada. Ya, sekali lagi saya tekankan ya, secara fundamental konsep Nagaya tidak berubah. Ya, secara fundamental konsep Nagaya tidak berubah. Oke? Tapi secara penyesuaian apakah harus ada beberapa penyesuaian? Mungkin akan ada. Sekali lagi, manajemen memperhatikan kondisi yang paling ideal ketika nanti Nagaya sudah di market. Ya, kita juga harus melihat nanti ketika sudah di market, apa sih yang terbaik kita lakukan agar secara harga Nagaya masih relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik. Ya, jadi kita harus benar-benar menelaah beberapa situasi dan kondisi. Kita harus melihat seperti apa ya, kebutuhan dari pasar sendiri seperti apa. Jadi nanti akan ada beberapa penyesuaian pastinya. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan, Anda dengar dari saya, secara fundamental, secara konsep, tidak akan berubah. Ya, tapi pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian kecil. Salah satunya adalah website, kemudian nanti white paper. Ya, tadi sudah tertera ya di official announcement bahwa mungkin akan ada penyesuaian di white paper. Penyesuaian di mana? Ya, mungkin termasuk dengan perubahan soft cap. Ya, ataupun total supply. Kalau nanti sampai ada yang di burn, kita berharap tidak ya. Kalau sampai ada yang di burn, ya nanti akan tertuang di dalam white paper secara tertulis pastinya ya. Kemudian audit. Ya, audit dari chain dari Nagaya itu sendiri. Ya, beberapa exchanger ada yang membutuhkan. Ya, jadi selama ini kita menyatakan ya bahwa audit itu sebenarnya kan karena dilakukan oleh pihak eksternal. Ya, jadi sebenarnya mereka bukan validator. Ya, tapi dibutuhkan ternyata oleh exchanger. Dan karena Nagaya ini blockchain, ya tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya, silakan mau diaudit, audit saja. Ya, cuma selama ini memang kita tidak pernah melihat kebutuhan dari audit itu sendiri. Karena mereka yang paham blockchain itu pasti tahu bahwa blockchain Nagaya itu bisa diakses dengan mudah, ya. Tapi ternyata beberapa dari teman-teman kita di exchanger membutuhkan itu, ya, sebagai cap bahwa oh blockchainnya ada. Jadi mungkin ya, sekali lagi tidak semua, tapi mungkin chain dari Nagaya ini nanti akan diaudit, ya. Chainnya ya, blockchain dari Nagaya ini akan diaudit. Oke, kita masih belum tahu kapannya, kita masih belum tahu kapan ini akan dilaksanakan, tapi sudah ada di dalam roadmap kita, ya. Kemudian CoinMarketCap dan CoinGecko sekali lagi kita juga harus daftarkan di sana, ya. Setelah kita berbicara dengan beberapa exchanger, sekali lagi opini kita tidak berubah, mereka bukan validator, ya. CoinMarketCap dan CoinGecko ini bukan validator, melainkan mereka adalah tempat listing, tempat kita simpan koin kita. Ya, tapi setelah kita berbincang-bincang, kita bicara, kita tukar pikiran dengan beberapa exchanger, ya, mereka mengatakan, ya nggak apa-apa, simpan saja di sana, agar lebih banyak teman-teman kita di luar sana nanti yang mengetahui tentang Nagaya. Ya, jadi walaupun kita sebagai pribadi, kita tidak terlalu melihat keperluan dari CoinMarketCap dan CoinGecko tersebut, tapi kalau memang
Gecko juga kita sedang proses ya mengarah ke sana. Jadi nanti Anda juga akan bisa melihat. Sekali lagi tanggal tepatnya kapan kita masih belum tahu. Ya, karena teman-teman kita di luar sana nih banyak yang berspekulasi ya. Kata Pak Dhani begini ya. Kita masih belum tahu tanggalnya kapan. Tapi itu adalah salah satu roadmap dari Nagaya ya, audit dan CMC dan CoinGecko. Oke, kemudian kita juga sedang menyiapkan edukasi bagi calon-calon holder dari exchanger. Ya, sekali lagi mereka datang dari berbagai negara. Ya, jadi mereka juga harus mengetahui konsep Nagaya itu seperti apa ya. Termasuk juga sebenarnya mengedukasi si para exchanger ini. Ya, jadi kita setiap kali ketemu exchanger, kita hampir selalu kita juga mengedukasi mereka. Ya, tentu kita tukar pikiran juga, kita belajar juga dari mereka ya. Nanti dunia exchanger seperti apa, ya. Nah, tapi kita juga memberikan mereka edukasi ya tentang aset yang sebenarnya itu seperti ini loh. Nagaya itu seperti ini loh. Itulah kenapa banyak dari mereka yang surprise. 5 tahun ICO, ya itulah kenyataannya ya. Ya, jadi memberikan edukasi bukan cuma kepada calon-calon holder ini yang datang dari exchanger, tapi kepada exchanger ini. Ya, salah satunya kok bisa ya bertahan, ya kuat gitu loh ya, ICO 5 tahun tuh gimana caranya. Nah itulah ya, berarti kita memberikan mereka edukasi tentang kesabaran ya. Ya, menciptakan produk yang jangka panjang itu seperti apa, ya itu salah satunya, beberapa diantaranya ya. Pentingnya fundamental, Pak. Betul sekali, kita sama-sama belajar. Ya, dan kami kita juga bersyukur ya, teman-teman dari exchanger ini open mind. Ya, mereka open mind ketika kita sampaikan, kita nih menciptakan sesuatu yang jangka panjang dengan fundamental yang kuat. Dan mereka appreciate. Ya, mereka appreciate. Oke, kemudian kita mulai memperkenalkan Nagaya ke market crypto. Ya, jadi mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan Anda akan melihat ya Nagaya ini kita akan ada di beberapa blockchain conference mungkin ya, melakukan AMA kembali. Sekali lagi mempersiapkan ya market ini untuk kedatangan nih dari Nagaya ya. Mereka belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Bersiap-siaplah ya. Oke, kemudian mempersiapkan proyek yang kedua. Ingat sekali lagi ya, ini bukan semudah membalik telapak tangan. Proyek ini harus dijalankan, harus dimonitor dengan baik langsung oleh CEO. Ya, ketika sudah ada keuntungan, kita akan bagikan kepada Anda. Tapi nanti breakdown-nya akan kami bagikan kepada Anda tentunya. Nanti prosedurnya seperti apa, ya. Kemudian, banyak sekali tugas kita ya. Kemudian, memilih exchanger. Ya, kita sedang berbicara dengan beberapa, bahkan dengan beberapa yang sudah MOU dengan kita dari awal. Ya, beberapa kan kami sampaikan ya, dari tahun 2019-2018 ini sudah ada beberapa yang sudah MOU dengan Nagaya. Ingin meminang Nagaya masuk ketika Nagaya sudah mencapai soft cap. Nah, mungkin saking lamanya kita, beberapa dari mereka ada yang masih bertahan, beberapa dari mereka ada yang sudah nggak ada bahkan. Ya, jadi Nagayanya lebih panjang daripada exchangernya gitu loh. Itu unik sih ya. Nah, jadi kita juga berbicara lagi kepada mereka yang masih ada ya. Dan kita juga sedang berbicara dengan exchanger yang baru. Ya, dengan exchanger yang baru, yang juga hampir mayoritas dari mereka ini mengajak kita jumpa, bukannya kita yang mengajak mereka jumpa. Ya, jadi kita juga sedang diskusi dan kita memilih. Sekali lagi ya, memilih exchanger pun kita mesti hati-hati Bapak Ibu, karena kita lihat ya kasus yang nomor 2 tahun lalu. Ingat ya, gak ada yang sangka loh. Bayangkan, nomor 2, legalitas jelas segala macam, bisa jebol. Ya, jadi kita benar-benar sangat berhati-hati. Kita lihat reputasi mereka seperti apa, kita lihat liquidity mereka seperti apa, kita lihat roadmap jangka panjang mereka seperti apa. Ya, nanti apakah mereka akan bersinergi dengan kita untuk memperkenalkan ini kepada komunitas mereka. Ya, tentunya kita benar-benar memilih dengan sangat hati-hati. Ya, itulah kenapa PR kita banyak. Ya, jadi bagi Anda yang bertanya kemana aja nih manajemen ya, coba kalau Anda di posisi kita, ya, Anda lihat PR kita, ya. Ya, dan itulah kenapa ya. Dan kami bersyukurnya
untungnya Bapak Ibu, ya tadi juga saya lihat ada beberapa yang membagikan informasi ini ya di WA ya. Mayoritas dari mereka, sebenarnya semua dari exchanger itu perlu melakukan yang namanya fit and proper test bagi koin itu sendiri. Ya, fit and proper test ini perlu dilakukan. Ya, apakah mereka ini perusahaannya benar nggak? Punya manajemennya benar nggak? Ya, proyeknya benar nggak? Kantornya ada nggak? Ya, dengan melihat Nagaya, hampir semua dari mereka bilang, sudahlah Nagaya mah nggak perlu lah. Nggak perlu lah ya, karena kriterianya apa? Yang pertama, punya kantor nggak? Ada, kita di 2 negara. Manajemennya jelas nggak? Ayo, mau video call sekarang pun boleh, gitu loh, istilahnya ya. Terus kemudian ada, punya email support nggak? Kalau ada yang mau bertanya segala macam, ada. Websitenya ada. Proyeknya jelas. Jadi sudah nggak perlu lagi fit and proper test. Ya, jadi sekarang kita yang sedang berbicara, kita yang sedang tukar pikiran, kita yang sedang melihat sekali lagi ya, situasi yang paling ideal untuk Nagaya nanti seperti apa, dan kita memilih yang terbaik. Ya, sekali lagi, untuk menjaga nilai Nagaya itu sendiri. Termasuk ya, beberapa di antaranya adalah bagaimana kriteria dari member-member exchanger tersebut. Ya, kalau mayoritas dari mereka adalah trader yang jangka pendek, ya, ini ada soalnya beberapa dari mereka yang, banyak dari mereka juga yang holder jangka panjang, ya, ada dari mereka yang mayoritas adalah trader. Jadi kita belajar banyak dari exchanger ini. Jadi kita memilih yang terbaik lah, istilahnya, untuk Nagaya ini sebagai exchange yang